Bukan titik yang menyebabkan tinta, tapi tinta yang menyebabkan titik. Asik, catat Bu. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta yang menyebabkan cantik. Aduh. Tala'al badru alaina min. Satu, perbanyak zikir. Maksudnya apa, AA? Setidaknya ada 3 amalan utama zikir yang bisa Bunda hadirkan. Yang pertama, jaga sholat. Jaga apa? Sholat itu zikir terbaik kita kepada Allah. Orang yang sholatnya terjaga, maka hidupnya terjaga. Orang yang sholatnya terjaga, hatinya terjaga. Dan jika hatinya terjaga, badannya terjaga, wajahnya pun akan terjaga. Makanya orang yang pandai menjaga sholat, itu dikasih nur, dikasih cahaya oleh Allah. Tatapannya penuh rahmat Allah. Bicaranya penuh kelembutan di hadapan Allah. Gerak-geriknya dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena sholat yang dihadirkannya mampu menjaga dia dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Yang kedua, makna zikir itu adalah jangan lupa baca Al-Quran. Betul apa betul? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia sedang membaca firman Allah, surat cinta dari Allah yang memancarkan kebaikan dalam dirinya. Dan orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran punya wajah yang berseri-seri karena matanya, lisannya suka membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan zikir adalah lisan yang terus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Lihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Lihat yang kurang baik, apa kalimatnya? Subhanallah. Diberi nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, inna lillah. Berjanji, insya Allah. Berbuat salah, astagfirullah. Ayo diulangi. Melihat yang mempesona, Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Diberi nikmat, alhamdulillah. Diberi ujian, inna lillah. Ketika berbuat kesalahan, astagfirullah. Ketika berjanji, insya Allah. Lihat Ustadz Hilman, lihat Bang Bedu, alhamdulillah. kenapa astagfirullah? Jadi lisannya sering berzikir membuat wajahnya menjadi cantik. Betul? Kalau ingin cantik, perbanyak zikir, dan penyempurnanya adalah jaga wudhu. Betul? Masya Allah. Ya. Kalau untuk memancarkan aura kecantikan, Ya. apakah totok aura termasuk amalan itu? Totok aura. Totok aura. Iya. Totok aura, pakai skincare itu hanya tambahannya saja. Tambahan. Betul? Ya, ya. Karena yang paling penting dan fundamental adalah yang tadi. Yang tadi. Perbanyak zikir, jaga wudhu. Skincare-nya, totok auranya, olahraganya itu hanyalah bumbunya. Agar semakin glowing. Semakin cucok. Ibu-ibu kalau kondangan suka pakai perhiasan, betul? Suka nggak? Mau nggak?
Kalau Bang Bedu beliin mau. Wah lo kenceng amat teriak ini. Jadi indah, jadi cantik itu boleh. Tapi ingat, jadi sesuatu yang tidak baik kalau pakai perhiasan itu untuk pamer. Untuk apa? Ada nggak yang begitu? Ya. Kalau ketemu orang manggilnya beda. Gimana manggilnya? Ternyata dia ngeliatin apa? Gelangnya. Oh. Orang yang menjawab beda jawabannya. Siap. Yang diliatin apa? Yang pakai gelang angkat tangan, yang pakai cincin goyangin jari. Yang pakai kalung gimana jawabannya? Ada apa? Pamer tidak boleh, betul? Tapi kalau untuk merias diri, menyenangkan hati, menghormati tamu, boleh apa boleh? Yang tidak boleh kalau pakai perhiasan jadi pamer, takab. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak ada sih. Ada. Ada. Mana? Di sono. Oh di sono. Di sini mah insya Allah enggak. Nggak ada. Khawatirnya ibu lihat ada orang yang nggak pakai perhiasan, ibu rendahkan. Iya. Tuh lihat. Ih kosong tangannya. Kosong. Kayak pesulap. Kosong. Jangan. Karena cantik tidaknya dirimu bukan karena perhiasanmu. Betul? Dan ingat, apa perhiasan yang paling indah di dunia? Wanita, istri yang soleh. Perhiasan yang paling indah almar'atus solehah. Perempuan yang solehah. Betul? Kadang tidak harus punya perhiasan yang banyak. Cukup punya hati yang bersih dan amalan yang soleh banyak. Insya Allah akan membuat ibu jadi cantik luar biasa. Betul? Gak usah jauh-jauh, coba ibu pilih mau yang mana. Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan. Abstrak tuh yang bagaimana ya? Ya kayak beginilah kira-kira. Selain dari contohnya kemana ini ya? Iya. Syukur-syukur udah mah cantik, betul? Punya perhiasan, betul? Solehah, betul? Masya Allah. Ibu Catherine, saya doakan seperti itu insya Allah ya. Itu kata Bang Bedu yang tadi ya, bukan kata Ahilman. Yang 25, ini yang 65 nih ada. Oke. Citra ya. Siap. Bunda. Semua perempuan itu betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon maaf Bunda jangan insecure. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Semua perempuan itu cantik. Maka mohon maaf yang kadang tidak cantik bukan tidak cantiknya karena dia merasa tidak cantik. Bukan titik yang menyebabkan tinta, tapi tinta yang menyebabkan titik. Asik, catat Bu. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta yang menyebabkan cantik. Aduh. Berarti kalau udah cinta mah, betul nggak? Semuanya akan tertutup kok. Betul? AA menurut istri AA paling ganteng tidak? Bang Bedu menurut istrinya ganteng tidak? Belum tentu. Kenapa kalau saya belum tentu? Belum tentu. Bunda menurut suami Bunda paling cantik tidak? Cantik. Pasti, betul tidak? Berarti Bunda harus yakin kalau yang ngasih cantik ini siapa? Allah. Maka jangan insecure. Betul? Maka jangan ibu melihat orang suka gini, kita mah suka sirik sama orang teh. Kenapa ya? Padahal dia teh nggak cantik. Tapi kenapa suaminya misalnya kaya atau benghar, kalau kata orang Sunda mah ganteng dan seterusnya. Jangan, boleh jadi menurut suaminya perempuan itu cantik. Betul? Sama, ibu suka bilang gini, kenapa ya istri Bang Bedu kok mau sama Bang Bedu ya?
Misalnya, Kan. Bunda melihat Bang Bedu mungkin biasa aja. Istri beliau melihat beliau seperti apa? Biasa aja. Ganteng, baik. Makanya ada istilah kadang yang namanya nyaman itu datangnya belakangan. Betul? Yang namanya tenang itu datangnya belakangan. Yang Allah kasih karena ada rasa cinta. Maka ayatnya jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah kasih dulu sakinah, tenang. Allah kasih mawaddah, cinta, kemudian Allah berikan rahmah, kasih sayang. Masya Allah. Maka jangan kaget, yang namanya cantik, ganteng itu ada masanya. Iya, betul. Betul? Betul. Jangan cinta karena fisiknya, ada masanya. Jangan cinta karena harta, ada habisnya. Ya. Jangan cinta karena pangkat jabatan, ada pensiunnya. Tapi cinta karena siapa? Allah. Cintai aku, Karena Allah. sayangi aku. Karena Allah. Cukup ya. Ya. Bunda. Bunda. Tujuan menggunakan cadar itu untuk menjaga kita dari sesuatu yang berlebihan dalam diri kita. Betul? Termasuk bagi seorang perempuan menjaga auratnya, menutup auratnya, dan tidak menimbulkan syahwat dari orang yang melihatnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah sekarang pertanyaan tadi, gimana kalau kemudian dia pakai cadar, tapi ada bagian-bagian wajah yang terlihat justru didandani seolah-olah menimbulkan syahwat yang tadi? Maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Harus bagaimana? Harus bersikap pertengahan. Bersikap apa? Terlalu menor, jangan. Terlalu biasa juga, jangan. Tempatkan dandananmu pada proporsinya. Perempuan itu memang punya sifat dasar sering bersolek. Dan itu boleh. Makanya ada istilah al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Ada dua maknanya. Satu, perempuan itu seperti cermin karena setiap ngelihat cermin pasti berhenti bercermin. Betul nggak? Ada kaca rumah orang, berhenti dulu. Ada motor parkir, ada spionnya, dilihat dulu. Ada rautan jatuh, kaca rautan ngaca dulu. Perempuan itu seperti cermin, betul? Dan yang kedua maknanya perempuan seperti cermin itu hatinya. Maksudnya apa? Perempuan itu makhluk yang jika tersakiti mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Oh. Wow. Betul? Sama kayak cermin, kalau pecah engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahaya tidak akan sama seperti sedia kala. Wah. Betul apa betul? Makanya itu juga yang namanya perempuan. Pantes ibu-ibu depan sama A ya. Bagus kata-katanya. Maka berdandan boleh, tapi jangan berlebihan. Tempatkan pada apa tadi? Proporsinya. Terutama catatannya ini. Ibu kalau bisa dandan itu di depan suami sendiri, bukan suami orang lain ya. Suami siapa? Sendiri. Ibu harus cantik depan suami. Dan ingat, Ahilman kasih bocoran ya. Nah ini Bu, catat Bu, dengarkan baik-baik Bu. Ini bocoran ini loh. Cuman kita aja yang tahu ya. Kita aja yang tahu ya. Yang lain jangan tahu ya. Janji ya. Bener nih. Mau kasih bocoran, boleh enggak? Tapi cuman kita aja ya. Cuman kita aja ya. Bapak-bapak Gak usah. Ya. Ibu sayang, bunda sayang. Laki-laki itu lemahnya di mata. Lemahnya di mana? Di mata. Maka kalau ibu ingin menyenangkan hati suami, puaskan matanya.
agar kemudian dia bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya Pak, Pak, ini rahasia Pak di antara kita ya. Iya, iya. Ini rahasia nih Pak. Ibu dengar. Ibu diem ya, ini Diem. rahasia ya Pak. Ibu pura-pura dengar ya Bu. Kalau laki-laki lemahnya di mata, perempuan itu lemahnya di telinga. Nah. Betul apa betul? Makanya Pak, perempuan tuh paling senang dipuji. Walaupun suka bilang gak usah gombal, gak usah gombal. Padahal di hatinya senang apa enggak? Makanya Bapak sering muji sama istri. Sering muji, sayang, tidak ada yang paling cantik di komplek ini kecuali kamu. Di komplek. Bohong kan? Bohong nggak kira-kira? Boleh nggak bohong buat menyenangkan hati pasangan? Makanya mulai hari ini bohong terus sama istri ya Pak? Bukan begitu. Puji, senangkan hati istrimu karena telinganya sangat senang dipuji oleh suaminya. Bilang, Bunda, Bunda Meni cantik banget. Kalau dilihat dari jauh. Ya. Ya, sebelum buka pertanyaan selanjutnya, Bu, ada pertanyaan sedikit nih. Boleh. Kan sekarang lagi musimnya media sosial. Media sosial. Ada aplikasi di mana wajah kita tuh jadi cantik tanpa make up. Oh, filter. Nah. Ya, Berarti ini peringatan. Jangan ingin disebut cantik sampai kemudian kita pakai filter buat nipu orang lain. Kan ada ya beritanya Bu. Ada seorang laki-laki kenal dengan perempuan. Kemudian dia ngajak nikah, pas ketemu aslinya kaget. Ketika datang yang aslinya kita panggilkan mempelai perempuan. Kok jadi begini? Berarti dia menipu, betul nggak? Kemudian dia juga mengkhianati, betul? Makanya ibu biasa-biasa aja dalam hidup mah. Iya. Nggak usah pengen kelihatan cantik, yang penting cantik. Sok jawab. Pilih mana? Kelihatan cantik atau cantik beneran? Kalau kelihatan cantik berarti ada filter di situ. Mending kelihatan cantik beneran. Betul? Dan ini penyakit kita memang, Iya. Bang Bedu. Kita suka ingin kelihatan cantik kan? Kalau foto suka di gitu. Tahan. Tahan nafas. Itu mah saya. Tahan nafas. Kalau nggak tahan nafas begini aja gitu. Mulai hari ini jangan hanya ingin kelihatan cantik, tapi harus apa? Cantik. طلع